saya ingin sekali menyampaikan beberapa hal yang yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu begini ya. Ini memang saya pilihkan template PPT-nya ya. Ini ada bola dunia gitu kan ya. Ada bola dunia, kemudian yang dibawa oleh tangan itu ada maknanya. Memang saya carikan ya. Jadi kalau kita ya dosen ya itu akan melemparkan, akan membawa ini dunia yang isinya adalah mahasiswa menjadi SDM anak-anak kita itu yang dia bisa bersaing secara global. Nah itu. Jadi bukan Prof Jena tidak hanya untuk yang nganggur ya toh. Malah pekerjaan mendampingi, membimbing itu yang sangat mulia lah. Kira orang Pak Sentot ya biasanya dia nyambung-nyambung opo tugasnya ya. Itu ya. Oke, niki nggawa ada bawa bola dunia, makanya terus ke Pak Sentot iki. Nah, ini adalah bukunya buku pedoman mahasiswa sudah punya, tapi Bapak Ibu saya tunjukkan bahwa ini adalah cover buku pedoman untuk PKM tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sudah peson jadi setiap tahun itu ganti-ganti. Dan kemudian semua hal aturan-aturan itu ada di situ. Nah ini yang perlu juga para pendamping nikop presoy ya tahu ya. Ini bukunya itu yang 2021, 2022 nanti mungkin ada yang baru lagi. Nah ini dulu kita buat karena sudah rame untuk era normal ya, baru ya, adaptasi baru. Itu kami buat seperti itu. Jadi ada dua kondisi, yaitu daring dan luring. Ya, jadi disebutnya bauran atau blended. Lah itu konsepnya di situ. Ya, tadi Pak Haryadi juga sudah sampaikan bahwa ini beda dengan yang 2020 kemarin yang masih karena ada COVID pertama, terus kemudian diganti, terus itu adalah tidak dua hal, tapi hanya daring saja. Ya, nah ini dua konsepnya itu. Ya. Artinya apa? Dalam penilaian pun itu ya dua ini, ngaten ya, itu yang perlu dipahami. Dan ini tugas Bapak Ibu itu pokoknya elok, bukan mudah-mudahan semua bisa bahasa Jawa ya, elok ki apa ngono ya. Jadi kita itu ya mendampingi itu untuk ya kita sebagai dosen memandu mahasiswa menjadi pribadi yang seperti apa, taat aturan, tahu aturan, kreatif, inovatif, objektif, kompetitif, untuk apa menjadikan mereka itu lho iki lak wis elok banget to iki ya, bener dosen ya gaweane sak dos bayare sak sen ora ya, sekarang bayarnya sudah tidak sak sen. Nah ini membuat sumber daya manusia yang memiliki daya saing global ya, ini sudah bagus sekali. Nah inilah makanya PKM ini dipertahankan di Dikti ya, langsung di Belmawa. Lomba banyak sekali di Dikti, ya, di Belmawa juga banyak. Tapi mengapa PKM ini menjadi katakanlah nomor satu ya untuk lomba-lomba yang lain? Karena ini kita itu membentuk anak-anak kita ya, mereka udah punya karakter sendiri, tapi kita arahkan untuk menjadi hal yang demikian, ya. Itu yang hal-hal ini. Jadi kita mendampingi untuk ke sana sebetulnya. Ya memang anaknya ono sik rodok rewel, ono sik jelei, ono sik nganu, tapi itu adalah mereka ya, kalau kita lihat, kita evaluasi hasil mahasiswa alumni PKM gitu ya, itu rata-rata mereka rata-rata di atas rata-rata,
Nah ini nanti bisa dievaluasi. Kalau saya evaluasinya belum pakai angka, baru kalau ketemu misalnya, Bu kami dulu, Bu. Nah ini yang bahkan yang dari perguruan tinggi lain yang pernah saya menjadi juri di situ, mereka masih ingat, ada yang jadi anggota DPR, ada yang kerja di Epson, ada yang mereka menjadi apa ya, katakanlah menjadi orang yang yaitu tadi SDM yang bisa bersaing secara global. Itu ya. Nah ini kemudian jenisnya sudah perso semua, tapi mudah kalau yang belum. Dan kemudian begini, nah ini saya masukkan lagi, masing-masing PKM itu mempunyai tujuan, ya, ruang lingkup, luaran yang berbeda-beda, ya. Jadi jangan semuanya dibawa ke riset, ya. Jadi ada yang PKM riset, ada yang PKMK itu kewirausahaan ya, terus PKMPM itu pengabdian masyarakat, PI mungkin bisa diarahkan mahasiswanya, kemudian ada KC. Nah, PM sama PI itu, lah ini yang sering kemarin waktu evaluasi itu masih ada mahasiswa yang apa belum paham ya. Ini karena apa? Saya katakan demikian. Ini nanti untuk arahnya itu untuk penilaian ya. Jadi yang PMPI itu permasalahan kita melatih mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang ada di mitra, ya, bukan permasalahan mahasiswa yang kita carikan mitra untuk diberi masalah. Nah ini yang walaupun mungkin ide awalnya itu mahasiswa kemudian dia nyari, oke, tapi di dalam PKM itu bukan itu, tapi ada masalah ya di masyarakat, dan kemudian dengan berdiskusi ya mahasiswa memecahkan permasalahan. Kalau yang PM itu adalah non profit, kalau yang PI adalah mitranya yang profit. Nah KC apa ada namanya KI sekarang. Kalau KC itu Karsa Cipta, nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Itu dia lebih ke suatu hasil konstruktif tapi karsa. Jadi nanti hasilnya akhir adalah bentuknya prototipe. Nah beda dengan KI. KI ini cukup baru, kebetulan kami yang mengembangkan ya. Ini untuk mewadahi teman-teman dari vokasi, karena sekarang kan dirjennya beda ya Pak Wikan itu minta ke saya, Bu Mbok vokasi diajak juga boleh gitu, terus kami buatkan tapi mintanya digabung ya. Lah ini KI ini karya inovatif judulnya, ada di kita ada sedikit ya 5 karya nasional yang di D itu dia lebih ke lebih bawahnya dari KC ya teknologinya ya. Jadi di sini adalah fungsional inovatif, dan ini katakanlah bukan prototipe tapi sudah barangnya ya. Nanti tolong Mas Hirman saja yang evaluasi, kemudian nanti GT dan AI kita bedakan. Nah ini resumenya lah, resumenya aku penjenengan ya Mas Her, resume yang ya. Siap. Nah, sekarang saya beri informasi sedikit. Jadi, proposal yang masuk ke nasional itu dengan yang didanai itu hanya 8,26% dari total proposal yang masuk. Tapi alhamdulillah ini ya, karena Bapak Ibu semua betul ini yang dipimpin Pak Aryadi dan yang subnya adalah Mas Herman. Di kita, di UGM itu ada lebih dari 50% yang didanai. Will I say lock banget. Padahal secara nasional itu hanya 8,26%. Ya, itu secara nasional. Dan ya ini karena penjenengan semua ya, di kita itu 50% lebih yang didanai. Lah ningo, tapi ya ini di sini. Apakah semua yang 4.522 yang didanai dari 54.000 itu bisa lolos PIMNAS gitu kan ya? Nah ini harus masih kerja keras kita semua ya, karena nanti ada penilaiannya lagi. Penilaiannya
proposalnya sudah dinilai toh, terus nanti ada laporan kemajuan, jadi ada luaran masing-masing spesifik dan ada PKP 2 yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, dulu Monep namanya, ya. Itu nanti dipilih, kemudian lolos PIMNAS. Nah, yang lolos PIMNAS itu untuk tahun ini saya perkirakan, kebetulan saya jadi koordinator di Belmawa PKM. Itu sekitar 640 proposal. Ya, jadi ada 32 kelas, 61 tambah 1 kelas PKMKI ya Mas Herman. Terus nanti yang juara ya, PIMNAS itu nanti hanya 96 kelompok yang mendapatkan juara 1, 2, 3 ya, 1 kelas, dan kemudian yang untuk presentasi dan posternya 96. Nah, ini masih ada lagi ya yang masuk, nanti masih didampingi lagi. Memang ini pekerjaan setahun penuh ini. Kalau dosennya itu dihitung SKS ini nggak tahu ini Pak Suharyadi, mungkin diusulkan dosennya ya dapat SKS ya. SKS cuma 2. Ya kita sudah kelebih-lebihan sih sebetulnya kemarin ngisi LKD ya, sudah beban lebih gitu. Tapi ini bisa dimasukkan karena kita mendampinginya 1 tahun, jadi ya 2 semester kalau misalnya dihitung semesternya. Nah, kemudian ini sedikit strategi ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendampingi ini memang tadi ya sudah didanai dan kita sudah banyak sekali mendampingi mereka ya, mendampingi untuk menjadi SDM tadi ya yang bersaing global. Lah, tapi tadi Pak Suharyadi mau terus nggak ke PIMNAS, terus nggak PIMNAS juara. Nah ini kan, ini kita juga dampingi lagi. Kalau tidak didampingi, nek carane bocah iki kudu ditetah sih, terus kalau sudah agak besar diarahkan, kemudian nanti SMA ekono rono mahasiswa pun ya. Kita tidak perlu memang kita netah ya, tapi perlu kae lho sik bener. Kae lho sik aja rono kleru neng kono ana sumure engko kono kecemplung, ngono lho. Itu ya, perlu strategi. Nah di sini strategi itu ya sudah tahu semua ya, gagasan, ada perencanaan, kemudian waktu, aktivitas. Nah itu yang kita hitungkan. Nah ini kita lihat dulu yang dinilai apa ini. Kalau bisa nanti masuk PIMNAS, yang dinilai itu adalah proposal 30%. Proposal sudah disimpan ya. Yang UGM sebetulnya kami bisa melihat ya, tapi kemudian saya tidak mau memang karena biar surprise juga ya, karena semuanya perguruan tinggi juga tidak ada yang tahu. Tapi kalau saya mungkin Thomas Herman gitu bisa melihat kami karena data ada di kami itu, tapi ya insya Allah semuanya tinggi. Terus kemudian 20% laporan kemajuan, nanti nyuwun tulung Bapak Ibu pendamping, laporan kemajuan juga dilihat, mahasiswa diminta untuk memberikan, tapi nanti ini bisa dibagikan, itu 20%, kemudian nanti presentasinya dan produknya itu 50%. Ya, ini untuk tiket ke PIMNAS, nanti PIMNASnya carry. Nah, sekarang kita sudah sampai di mana? Ya, kita sampainya itu di pelaksanaan. Nah, kemarin nanti mungkin Mas Herman nyuntulung di evaluasinya itu sudah ada PKP 2 atau Monef internal yang pertama ya. Betul tadi Pak Riyadi katakan ada yang sudah selesai, banyak saya sampai wow gitu ya. Karena ini PKP 2 di beberapa perguruan tinggi yang meminta saya untuk konsolidasi di sana, itu ada yang belum mulai gitu. Di kita itu anak-anak kita itu ada yang sudah 60%, tapi juga ada yang belum apa-apa ya. Nah ini nanti juga nyuwun tulung. Ini kita sampainya di sini. Nah, kemungkinan untuk PKP 2-nya di sini ini, di PKP 2 sini itu bulan September. Nek ra ganti ya Mas ya. Akhir
Agustus awal September. Mungkin ya kemarin minta mundur pertengahan September, tapi ini masih di Belmawa masih nganu ya, masih bingung-bingungi dewi ya. Ini ya wis. Tapi ya kita tunggu saja. Tapi anak-anak kita insya Allah siap. Nah, kemudian lagi tadi ya di strategi. Ada waktu sudah kita perhitungan tadi, kemudian gagasannya ya. PKM itu kuncinya adalah kreativitas ya, kreativitas. Jadi nilai yang paling tinggi di sini itu adalah kreativitasnya. Misalnya dulu proposalnya, wah dulu itu proposalnya tidak terlalu bagus, hanya buatlah anak-anak kita membangkitkan lagi kreativitasnya. Nyuwun tulung ini ya, kreativitasnya. Kalau kita lihat di Kingko Prof Edi, kita lihat di penilaian ya. Nah, ya. Ini penilaian PKP 2. Itu tingkat kreativitasnya itu bobotnya paling tinggi. Ya. Nah, ini apa namanya perlu di ini ya, diasah ya anak-anak kita. Walaupun ada PPKM ya. Bagaimana untuk terlihat bahwa kreativitasnya menonjol. Yo tulung ini ya. Kalau kami pembina tentunya ilmunya beda-beda, dan kami tidak menguasai seluruh ilmu kan. Nah, ini yang ilmunya ya di penjenengan Goyo itu. Ya. Nah, ini kreativitas itu harganya 35% sendiri. Ya. Terus kemudian target luaran itu ada di buku pedoman ya, masing-masing PKM itu beda-beda ya. Tidak semua harus ada draft artikel ilmiah untuk PKP 2, tapi untuk PIMNAS harus ada. Ya. Terus kemudian juga kekompakan tim ini dinilai walaupun harganya 10%. Ya. Dan apa peranan pendamping pun dinilai. Ini nanti bisa dimasukkan Mas Her ke mahasiswa untuk menuliskan sekian ada pendampingan koordinasi dosen pendamping. Itu bisa dimasukkan itu Mas Her. Tanggalnya kan ada. Kemudian ada potensi khusus. Nah, di sini potensi khusus ya, kalau Bapak Ibu lihat di form penilaian itu ada artikel ilmiah, peluang paten. Nah, ini itu tidak semua jenis PKM. Ya, ini karena formnya satu, supaya penilainya tidak bingung, si artikel ilmiah ki sik nggo riset, si peluang paten ki sik dinggo TI misalnya, atau KI misalnya, peluang komersial itu untuk K, keberlanjutan program itu untuk PM dan PI. Lah ini sendiri-sendiri. Hanya kadang-kadang kita lihat, wah dosanya juga, wah kabeh mau artikel ilmiah, wes suruh nulis artikel ilmiah semua gitu. Bahkan di perguruan tinggi tertentu itu mereka suruh nulis sampai perguruan tingginya itu buat jurnal, isinya itu ya miliknya mereka semua, itulah wis jeruk makan jeruk. Lah kami kalau penilai lah kok iki mlebu neng jurnale dhewe, perguruan tinggine nggawe jurnal sendiri karena ada tulisan itu, tidak paham karena tidak lihat di tabel 1. Saya kira demikian ya, nanti kita lebih banyak ke diskusinya ya, ke PKP 2, tapi tadi adalah yang dinilai tadi ya sampai kreativitas. Ini isinya ya. Jadi apapun misalnya ada PPKM terus tidak terhenti, terus ini tidak bisa lanjut dan sebagainya ngono. Kuwi piye carane tetap kelihatan kreatif ya, bukan kelihatan, memang hasilnya itu menjadi kreatif ya. Itu saya kira demikian Mas Her, semuanya, dan terima kasih. Nanti untuk yang ininya bisa dibagikan nganunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Her. Matur nuwun.
Bapak Ibu, sebelum kita ke Prof. Edime, saya mohon izin 3-5 menit menampilkan hasil evaluasi PKP 2 kemarin. Terkait kehadiran tim dari 348 tim PKM, hanya satu tim yang tidak hadir. Nah, ini kita sudah share juga datanya ke Bapak Ibu lewat WA Group, nggih. Jadi matur nuwun sangat, ini dukungan Bapak Ibu sehingga adik-adik relatif tertib gitu ya, Pak Sentot ya, untuk hadir setidaknya di PKP 2. Nah, progres presentasinya sendiri bagaimana? Nah, ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Sudah. Jadi dari 348 tim, Bapak Ibu sekalian, apakah sampun terlihat nggih? Sampun. Baik, sekitar 15% itu secara persentase pelaksanaan itu memang masih agak mengkhawatirkan. Meskipun Bapak Ibu 54 tim atau 15% dari 348 tim itu ada yang mengatakan memang karena ya ada yang bilang sibuk karena ujian dan sebagainya, ada yang memang karena kecepatan atau kecekatan ya, kalau menurut saya itu kecakapan dan kecepatan dari tim dalam merespon. Misalnya ada tim yang setelah dapat pengumuman pendanaan itu langsung bergerak. Nah, itu sudah tadi ini mungkin yang 29 tim ini itu sudah hampir selesai atau bahkan tinggal analisis data misalnya kalau di riset. Tetapi ada tim yang mungkin karena mungkin belum berpengalaman di PKM atau karena ada 1-2 kendala tim ya, misalnya kuliahnya terlalu sibuk atau ada kegiatan lain atau timnya tidak solid atau kemarin malah fokus ke ujian segala dan seterusnya, sehingga ketika PPKM itu diterapkan mereka progresnya masih sangat minim itu ya. Ada yang baru 20%, 15% dan bahkan secara realitas eksekusi program pokoknya belum sama sekali, itu ada. Tetapi in general Bapak Ibu, kita numpuk di ya mungkin 50% lah kalau di rata-rata ya. Jadi ini sekitar 70% itu sudah lumayan ya, 70 lebih, 75% itu di angka 30-70% kalau kita lihat. Nah, ini memang terkendala karena PPKM kemarin yang ini hampir 1 bulan lah PPKM itu. Sebetulnya kita sudah menyampaikan di beberapa briefing dengan adik-adik itu ketika PPKM ini tolong fokus ke kegiatan-kegiatan yang daring itu dieksekusi kalau memungkinkan gitu ya. Misalnya komunikasi dengan mitra untuk PKM-PM dan PKM-PI juga tolong tetap dijalin, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dieksekusi secara daring dan seterusnya mohon tetap dikerjakan. Nah, sehingga sebetulnya secara persentase ini tadi Dokter Ani mengatakan kita agak lumayan lah ya, kita agak lumayan sebetulnya masih on the track. Tinggal mungkin moga-moga nanti kita sudah secara kolektif menyampaikan ke adik-adik, siapa tahu awal Agustus nanti ada mulai dibuka akses-akses ke lab atau juga mulai agak lebih longgar ketemu dengan mitra, melakukan pemasaran PKMK ya, kewirausahaan dan seterusnya, maka ini semua presentasinya bisa digenjot. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga sudah membuat catatan-catatan berkaitan dengan evaluasi gitu ya. Nanti mungkin ini kita akan share ke Bapak Ibu, tetapi setelah saya rapikan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi per bidang itu kita sudah membuat catatan kira-kira poin-poin penting apa yang disampaikan. Jadi betul tadi Dokter Ani menyampaikan banyak teman-teman tim yang tidak memahami apa luaran wajib skema PKM bidang mereka dengan apa itu luaran tambahan atau potensi khusus gitu. Jadi misalnya PKMK dilarang nggak buat artikel? Sebetulnya tidak, tapi itu bukan luaran wajib. Jadi kalau kemudian ketika presentasi membuat artikel ilmiah itu dimasukkan ke luaran wajib, itu tidak tepat. Tapi kalau dimasukkan ke potensi, itu mungkin masih diterima gitu. Nah ini yang kayak gini mungkin nampaknya mungkin mohon bantuan Bapak Ibu dosen pendamping, dan nanti kita juga ada kegiatan-kegiatan tambahan ya, misalnya Q&A ya, tanya jawab dengan narasumber dan sebagainya akan kita lakukan secara berseri sebelum PKP 2 internal. Nah, di PKP 2 internal tahap 2 nanti pertengahan Agustus, rencana kita di samping konten, presentasi, kita juga ingin melihat kesiapan tim, kira-kira begitu, untuk sebelum mereka betul-betul ikut Monef Bilmawa.
Artinya kita juga memasukkan unsur simulasi di situ. Kira-kira ya kita berharap mereka serius sehingga nanti ketika PKP 2 Bilmawa itu betul-betul lebih mantap, kira-kira begitu. Itu saja sedikit, nanti kita akan share tentu data ini ke Bapak Ibu setelah kita rapikan. Kemudian selanjutnya kami beri kesempatan maksimal 30 menit ke Prof. Edime ya, 20-30 menit agar nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi untuk menyampaikan paparannya. Monggo Prof. Edime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sekendalu Pak Suharyati, Pak Direktur, Ibunda Ani, dan Bapak Ibu sekalian, senior-senior saya, dan juga para mitra, teman-teman seperjuangan PKM. Teman-teman, kesempatannya saya langsung aja share PPT ya, biar agak cepat. Sorry. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ani dan juga Pak Irfan bagaimana kita menyiapkan PKM kita, anak-anak bimbing kita semuanya itu nanti bisa menghasilkan keluaran yang berkualitas atau bermutu sesuai dengan target keinginan kita bersama, yaitu yang terbaik, sehingga nanti bisa indikatornya nanti bisa lolos BIMNAS dan juga memperoleh juara. Nah, di sini saya ingin fokus pada PKM Riset Eksakta atau PKM RE, ini sesuai dengan pesan Pak Suherman, karena memang mungkin ini yang banyak masalah gitu ya, banyak yang harus kita perhatikan, cermati gitu. Nah, di sini saya ingin memfokuskan pada artikel ilmiahnya, ya. Meskipun ini sebenarnya bukan luaran wajib ya, tapi ini penting sekali untuk menjadi fokus kita. Nah, mengapa begitu? Nah, nanti kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung aja ya. Nah, kita ingin bahwa agar luaran PKM kita, PKM RE khususnya, itu menghasilkan suatu luaran yang berkualitas ya. Jadi tadi disampaikan Bu Ani bahwa kita sudah sampai ke tahap pelaksanaan, di mana di situ harusnya atau semestinya itu para tim PKM itu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencananya semula, kemudian juga menggunakan anggaran dan juga mencatat semua kegiatannya di dalam catatan harian atau yang kita sebut sebagai logbook gitu ya. Nah, tapi nyatanya memang banyak kendala karena kita sedang menghadapi PPKM. Nah, kita sudah merasakan semua kendala itu, nanti fokusnya di mana dan bagaimana nanti kita mencoba mensiasati menghadapi kendala itu gitu ya. Nah, sehingga nanti kita sampai pada PKP 2 tadi yang disampaikan oleh Ibu Ani dan juga Pak Irfan, itu kita bisa membawa hasil pekerjaan PKM itu dengan hasil yang terbaik. Nah, sehingga nanti di situ akan dilakukan presentasi hasil, sehingga kalau nanti kita ada hasilnya, kalau PKM riset ya itu hasilnya data kan gitu. Ya, jadi kalau ada data dan datanya itu memang bagus ya. Nah, anak-anak kita, para mahasiswa itu pede sekali ya mempresentasikan, dan juga tentu juga akan bisa menjadi bahan untuk membuat laporan kemajuan yang terbaik juga. Nah, bayangkan kalau datanya itu nggak dapat gitu ya, kalau ini sebuah riset ya, nggak dapat data gitu ya. Nah, tadi disampaikan Pak Irma tuh ada yang 20%, 30% itu kalau kita lihat detail lagi, itu ternyata itu persiapan semua ya, beli bahan ini, beli bahan itu, ini. Nah, itu dihitung persen sampai 30%. Jadi kalau datanya mungkin bisa jadi nol, masih nol gitu ya. Nah, ini persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian nanti kita harus mendampingi membuat laporan akhir ya, ini wajib, ini harus dilakukan. Nah, nanti bagi yang berkualitas, yang bagus, nanti akan lolos BIMNAS dan akan di situ juga masih ada kewajiban berikutnya, yaitu menyiapkan poster, presentasi tentu saja, dan membuat artikel ilmiah. Nah, di sini artikel ilmiah itu sebenarnya wajibnya ketika masuk BIMNAS saja sebenarnya gitu ya. Nah, tapi mengapa kita harus fokus ke artikel ilmiah? Ini saya skip aja biar cepat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini artikel ilmiah itu
yang kita inginkan adalah ini original artikel. Kalau yang tahun lalu itu bisa dalam bentuk review ya, review artikel. Ya, tapi tahun ini hampir semua atau bahkan kalau di UGM itu semua desain riset yang diajukan, riset eksakta khususnya ini adalah riset yang menghasilkan data primer. Jadi mohon nanti dicermati Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu hasil evaluasi kita kemarin juga menunjukkan seperti itu. Jadi semua proposal yang diajukan itu adalah nanti hasilnya adalah data primer. Sehingga nanti artikel ilmiahnya itu adalah berupa original artikel. Nah ini sehingga kita harus betul fokus ke original artikel, bukan review artikel. Kalau yang tahun lalu kita boleh kita alihkan ke review artikel semua gitu ya. Nah tapi tahun ini kita terus harus istiqomah menghasilkan original artikel gitu. Karena datanya adalah data primer. Nah bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bisa menyiapkan itu ya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ini adalah output utama yaitu artikel ilmiah. Jadi mengapa saya selalu mengatakan ini output utama bukan laporan akhir ya. Kalau laporan akhir itu output wajib ya, tapi bagi pekerjaan riset ya, dari riset itu indikator bahwa riset itu berhasil dengan bagus itu dapat ditulis sebuah artikel ilmiah. Nah ini masalahnya itu. Jadi ini sebuah riset ya, beda dengan PKM yang lainnya tadi yang disampaikan Bu Ani dan Pak Herman juga ya. Ini adalah riset. Riset itu kita bisa mengatakan bahwa risetnya itu berhasil, itu harus menghasilkan data yang itu layak ditulis untuk sebuah artikel ilmiah. Ya, maka saya katakan ini adalah utama ya, utama. Jadi ini juga apa namanya pesan pada kita semuanya. Mohon nanti coba kita cermati dari hasil pekerjaan anak-anak kita agar nanti itu betul-betul dapat menghasilkan artikel ilmiah gitu. Kalau ini wajib ya. Artikel ilmiah itu nanti juga akan menjadi bahan utama untuk membuat laporan akhir tentu saja. Ya, memang kalau laporan akhir itu kita dapat hasilnya sedikit saja itu ya jadi ya laporan akhir jadi, laporan kemajuan juga datanya sedikit juga pasti jadi karena memang wajib itu apapun yang dilakukan itu harus dilaporkan itu laporan kemajuan dan laporan akhir. Tapi kualitas dari pekerjaan PKM itu dilihat dari kualitas dari artikel ilmiah yang nanti akan dihasilkan. Nah untuk itulah maka Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita tarik ke belakang, maka sangat ditentukan oleh data yang dikumpulkan. Nah itu, jadi data-data yang dikumpulkan itu pertama itu sudah memenuhi target-targetnya atau belum, terus kemudian yang kedua itu berkualitas apa tidak. Nah itu. Nah tentu saja hasil penilaian proposal kemarin dari para reviewer itu melihat bahwa proposal itu akan menghasilkan data yang cukup dan juga berkualitas untuk menjadi artikel ilmiah. Nah, tinggal nanti bagaimana PKM itu dilaksanakan sehingga bisa menghasilkan data yang cukup dan berkualitas untuk menjadi sebuah artikel ilmiah. Nah, tentu saja artikel ilmiah sesuai dengan apa levelnya ya, tidak seperti dosen ya yang proyeknya sampai miliaran, ratusan juta dan sebagainya. Nah, ini tapi bagaimana juga tetap nanti itu diarahkan untuk bisa ditulis sebagai menjadi artikel ilmiah. Nah ini kalau kita lihat ya bagaimana raw data yang dihasilkan, bagaimana nanti processing datanya ya, data itu harus diproses, diedit, ya, dianalisis dan sebagainya. Terus bagaimana nanti menyusun draft artikelnya gitu ya, draft artikelnya sehingga nanti akan betul-betul menjadi bahan yang kokoh ya, yang kuat, yang berkualitas untuk menjadi artikel ilmiah. Nah nanti di dalam PKP 2 itu juga untuk PKN RE atau PKN riset pada umumnya, di riset itu ada eksakta, ada sosial humaniora, sama saja nanti yaitu pada saat PKP 2 itu diarahkan agar mahasiswa itu sudah menyiapkan draftnya atau calon ya, jadi calon artikel ilmiahnya tuh yang ya sudah ada lah congkrongannya ya draftnya gitu, meskipun itu belum jadi sempurna tapi sudah kelihatan pada saat PKP 2. Nah inilah yang nanti Bapak Ibu sekalian target kita. Nah sekarang kita dalam masa pandemi, bagaimana ini kita mensiasati kendala-kendala kita tuh ada pada laboratorium gitu ya. Nah sekarang kita lihat karakteristik bagaimana pekerjaan riset kita atau riset para mahasiswa PKM.
Tadi disampaikan oleh Bu Ani, itu blended antara online, offline, digital, virtual ya. Kalau offline itu seringkali kalau di dalam riset itu dikerjakan melalui pencarian data secara langsung dengan objek list yang kita kerjakan. Jadi misalnya kalau riset-riset yang menggunakan fasilitas laboratorium itu dikerjakan di laboratorium, di lapangan, di kandang dan sebagainya gitu, di sawah atau di kebun dan sebagainya. Nah, ini offline, jadi langsung dikerjakan di sana. Nah, tapi ada data-data yang itu sebenarnya bisa di-generate ya, atau bisa dihasilkan dari kegiatan aktivitas virtual digital atau bahkan dari online. Nah, gitu. Dan data itu adalah data primer. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa dalam PKMP atau PKMR, PKMRE ini itu luarannya adalah artikel ilmiah yang merupakan original artikel, sehingga sifat datanya itu adalah data primer, artinya data yang di-generate atau yang dihasilkan dari aktivitas riset itu sendiri gitu. Nah, di sini data yang dihasilkan itu bisa lewat tidak hanya offline, tapi bisa juga virtual digital, bahkan bisa online. Ya, mungkin nanti juga sebagian kegiatan yang mendukung ya, yang juga online bisa virtual digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini hanya sekilas saja, nanti ini bisa dibaca-baca lagi, mungkin setelah di-share ya. Bapak Ibu, ini adalah aktivitas utama ya. Kalau di dalam riset itu ada pengumpulan data, terus nanti ada data diperoleh, nanti ada pengolahan data, terus ada penyusunan draft, terus nanti ada penyelesaian artikel, sampai ke submit ya. Submit itu dalam artian kalau di dalam PKM ini disubmit di sistem Belmawan misalnya gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau sudah disubmit di suatu jurnal tidak apa-apa. Tapi di PKM ini kita tidak menuntut sampai di publikasi di jurnal, tidak ya. Tapi ada draftnya, ada calon artikelnya yang memang itu layak untuk dipublikasi. Nah di sini pada saat pengumpulan data, nah di data itu ada yang sifatnya itu memang data yang di-generate dari kegiatan luring. Contohnya adalah eksperimen laboratorium atau lapangan. Itu adalah data-data yang di-generate dari, nanti akan mengajarkan data-data primer ya, yang itu dari kegiatan luring. Nah, itu sifatnya kontak langsung biasanya. Ya, kita di laboratorium, ya ada barang-barang yang kita sentuh, ada reagen, bahkan ada orang lain dan sebagainya gitu. Tapi ada juga data yang itu di-generate dari kegiatan virtual digital, ya, virtual digital yang itu bisa dikerjakan dengan luring ataupun daring. Nah, gitu. Jadi kalau itu kita menggunakan suatu tools atau software atau platform ya yang sifatnya itu digital virtual di komputer kita sendiri, ya, di komputer kita sendiri. Ya kita sebut sebagai artificial intelligence misalnya gitu ya. Nah, itu nanti kita akan menghasilkan data primer dan itu sifatnya luring karena kita memang tidak berhubungan dengan internet. Jadi kalau daring itu kan kegiatan yang berhubungan dengan internet ya, online. Tapi yang seperti yang virtual digital itu juga bisa dengan online juga. Nah gitu. Jadi sebenarnya tapi seringkali orang konotasinya kalau virtual digital itu daring kan gitu ya. Tapi sebenarnya sih itu bisa luring juga gitu ya. Nah konsep kita di PKM ini memang blended ya, luring. Jadi mungkin konotasi luring itu lebih ke eksperimental laboratorium atau lapangan gitu. Tapi mungkin ini akan banyak kendala, sehingga nanti luring kita itu bisa kita tambahkan dengan kegiatan yang menggunakan platform digital virtual. Nah itu. Nanti bagaimana? Nah, ini yang akan ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini contoh misalnya ya. Maaf ini kan mungkin tidak semua topik atau objek riset dari para mahasiswa PKM itu sesuai atau cocok dengan pendekatan ini. Mungkin ini akan lebih cocok untuk teman-teman, ya saya contohkan maksudnya ini ya, teman-teman yang topiknya itu seputar kesehatan, ya, seputar kimia misalnya gitu ya, kimia atau pertanian, agro misalnya, sebagian agro misalnya gitu. Tapi sebagian agro mungkin itu banyak bisa didekati dengan kegiatan lapangan yang itu bisa berjalan ya,
Karena kalau kita lihat tadi kalau yang disampaikan Pak Herman tadi bahwa banyak kegiatan yang belum bisa berkembang, itu umumnya adalah kalau yang saya amati itu karena kegiatan itu sangat tergantung dari fasilitas laboratorium yang itu sifatnya itu unik dan khas ya, yang sulit dicari di tempat lain gitu ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan laboratorium tapi bisa dialihkan, tidak unik misalnya gitu, bisa dialihkan ke rumah, itu bisa jalan, bisa dilakukan. Tapi kalau kegiatan laboratorium itu memang harus fasilitas ada di laboratorium itu, yaitu yang jadi sulit, yang tidak bisa dilakukan kemudian. Nah, di sini misalnya ini Bapak Ibu sekalian mungkin ini lebih cocok untuk teman-teman atau para PKM yang kegiatannya itu khas ya, laboratorium yang sifatnya itu khas gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini kegiatan in vitro yang misalnya gitu, itu harus di laboratorium yang punya standar ya, yang punya fasilitas gitu, tidak sembarangan. In vivo eksperimen, juga bahkan kegiatannya chemical eksperimen itu juga khas ya. Itu fasilitasnya tertentu ya, itu sulit sekali kalau dilakukan di rumah atau di lapangan gitu. Nah, ini yang biasanya banyak kendala ya. Jadi dan biasanya kalau yang saya amati itu mungkin di antara bimbingan Bapak Ibu sekalian itu sebagian besar itu menggunakan bahan alam, Jadi misalnya di sini ya ini contoh aja ya, kayu putih misalnya gitu ya. Nah, selalu di situ ada analisis atau mengungkap data dua aspek biasanya ya. Yang satu tuh mencari zat aktifnya dan hubungannya dengan aktivitas biologinya. Jadi umumnya begitu umumnya. Yang saya amati itu ya, yang saya amati. Nah, ini memang zat aktif biasanya tuh dengan ekstraksi, dengan identifikasi, dengan analisis kimia, fisika kimia dan sebagainya, karakterisasi dan sebagainya gitu. Nah, itu menggunakan instrumen-instrumen kimia yang ada yang sederhana, ada yang banyak gitu ya, ada yang sophisticated gitu. Nah, ini biasanya ada kendala ya. Jadi ada sebagian mereka itu baru ekstraksi tapi belum diidentifikasi gitu. Baru mengumpulkan bahannya, simplisiannya gitu ya, sudah dikeringkan tapi belum diekstraksi ya, karena kendala laboratorium. Apalagi nanti uji aktivitas biologinya ya, ada antibakteri, anti kanker, anti ini dan sebagainya, banyak sekali itu aktivitas biologi yang saya amati. Dan ini jika mengalami kendala, memang ada 1-2 yang berjalan ya, mungkin itu sudah mencuri start dari awal ya, sehingga itu bisa dilakukan lebih cepat gitu ya. Tapi ini sebagian besar itu karena nunggu bahan sehingga biasanya tuh terus kemudian masuk ke kendala PPKM, nah, sehingga tidak bisa masuk laboratorium, sehingga seolah-olah masuk ya itu. Padahal bahannya udah beli semua gitu. Nah, ini sehingga ya ini kami menyarankan nanti bisa ditambah dengan data melalui aktivitas bioinformatika atau penggalian lewat database ya, dengan pendekatan artificial intelligence. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti saya akan sedikit mengenalkan aja ya, dan juga contoh-contohnya nanti. Sehingga nanti kita akan memperoleh data yang kita generate sebagai data primer nantinya, yaitu informasi tentang efek farmakologinya, bahkan sampai target molekuler gitu ya, sampai target molekuler. Dan ini ada, nah ini nanti sifatnya bisa data primer, karena kita mengolah dengan software misalnya gitu, ya. Terus atau mungkin dengan tools bioinformatika yang macam-macam nanti saya sampaikan, sehingga nanti kita akan mendapatkan data-data yang state generate dari bioinformatik tools gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita tulis juga akan bisa menjadi original artikel. Nah, jadi kalau di sini macet gitu, oke, di sini nanti kita tunggu aja sampai nanti open, laboratoriumnya open. Terus kemudian kita tambah aktivitas bioinformatika, sehingga kita akan dapat primary data primer yang nanti bisa ditulis juga sebagai original artikel. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin memberikan contoh ya. Jadi ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Misalnya lengkuas ya, Alpinia galanga. Kalau tadi di atas tadi contohnya adalah
eukaliptus ya atau kayu putih. Nah, ini sebagai anti aging dan anti kanker misalnya gitu ya. Nah, di sini ada biasanya di dalam bahan alam ini kita nanti akan menganalisis metabolis sekunder misalnya. Kita akan menganalisis metabolis sekunder, terus kita juga menganalisis efek farmakologi, misalnya ini pada kanker payudara misalnya, terus juga pada sel normal misalnya. Ya, misalnya aspeknya yang diteliti adalah cytotoxic, ada Ross generation, ada senescent, ada apalagi gitu. Ini juga sama. Nah, kita biasanya menghubungkan antara zat-zat kimia atau chemical compound yang ada di dalam kelas ini yang kita sebut sebagai metabolis sekunder dengan aktivitas farmakologinya gitu. Nah, ini nanti kita akan menemukan target protein. Jadi protein mana yang menjadi target sehingga bahan ini katakanlah di sini adalah Alpinia galanga itu dapat mempengaruhi fisiologi atau mempengaruhi kanker payudara ini atau mempengaruhi sel fibroblast ini ya gitu. Protein apa itu? Nah, ini beberapa contoh ya. Ini ada beberapa platform yang bisa digunakan untuk itu. Misalnya, kan nanti akan kalau ada waktu saya akan demo sedikit aja. Kan ada Swiss target prediction, interactive event dan sebagainya. Ya. Salah satu kendala tim PKM kemarin kita lihat adalah, termasuk ini evaluasi dari Dr. Ani, pemahaman mereka membedakan antara luaran wajib dengan luaran yang lain gitu. Jadi luaran wajib untuk semua bidang PKM itu ada kesamaannya, yaitu dua, yaitu harus menghasilkan laporan kemajuan dan laporan akhir. Kemudian luaran wajib ketiga dari setiap skema itu menjadi karakteristik dari masing-masing bidang. Kalau artikel ilmiah itu menjadi luaran wajib bagi PKM riset, sehingga PKM riset itu total ada 3 luaran wajib, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. PKMK, luaran wajib khas skema PKMK adalah produk wirausaha, sehingga luaran wajib PKMK adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk wirausaha. Dan ini listnya seperti ini Bapak Ibu. KC, luaran wajibnya prototipe dan sebagainya. KI, produk fungsional yang bernilai tambah bagi konsumen atau user, siap dipasarkan. GFK harus punya video, karena itu nanti ditagih. PKMPM itu buku pedoman pengabdian ke mitra. PKMPI, iptek yang diaplikasikan atau buku aplikasi iptek ke mitra. Nah, bagaimana Pak kalau ada haki sudah submit ke jurnal artikelnya, itu sebetulnya menjadi potensi khusus atau luaran tambahan. Boleh, gitu ya, boleh. Nah, ini adik-adik masih ada beberapa yang bias antara luaran wajib dengan luaran tambahan. Nah, moga-moga ini nanti rekapan ini kita juga akan sampaikan ke adik-adik dan mungkin Bapak Ibu. Submit ke jurnal boleh nggak? Boleh, itu luaran tambahan. Tapi artikel ilmiahnya sendiri luaran wajib bagi PKM riset. Nah, artikel ilmiah bagi PKM lain selain riset gimana Pak? Itu masuk luaran tambahan. Karena luaran tambahan juga dimungkinkan membuat artikel bagi PKM non-riset. Jadi kira-kira begitu. Nah, monggo Bapak Ibu, selanjutnya kita mungkin punya waktu 15-20 menit maksimal untuk diskusi. Kami persilakan, mungkin langsung open mic saja nggih Bapak Ibu nggih, kalau ada yang mau dikonfirmasi, silakan. Kita usahakan sebelum 9.15 sudah selesai Bapak Ibu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, jadi ya kendalanya rata-rata pada curhat belum selesai baru mulai sudah tidak boleh masuk lab gitu nggih Prof Edime nggih? Ya, rata-rata gitu. Ya. Ini Herman. Kayaknya tadi Prof Edime. Ya, silakan. Izin bertanya nggih, matur nuwun Prof Edis, Bu Ani sudah memberikan materi. Izin bertanya untuk yang konsep blended, itu kan ada virtual digital, lalu ada daring sama luring nggih Prof? Itu apakah ketiganya harus ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa? Lalu yang kedua adalah
Ya saya lupa Prof. Syarat itu 2 jam monggo. Matur nuwun Prof. Edi. Monggo ditanggapi langsung Prof Edi atau Bu Ani, silakan. Monggo Bu Ani juga, saya kira Bu Ani atau Pak Herman lebih cocok menanggapi ini. Bu Ani, monggo Bu. Ya, saya buka kacamata. Rupane rung kita. Nggih, matur nuwun pertanyaannya ya. Jadi konsep kacamata ra ketok. Konsep PKM 2021 ya, itu adalah blended bauran. Itu harus ada. Nah, sementara tadi yang disampaikan oleh Prof Edi Mei itu hasilnya yang bentuk yang virtual apa tadi Prof Edi. Jadi kalau konsep pelaksanaannya itu 2 tadi, itu harus ada karena itu masuk di dalam penilaian. Jadi itu, tapi persentasenya berapa persenkah yang daring, berapa persen kan yang luring misalnya, itu tidak dipermasalahkan. Itu saja. Kalau misalnya ada yang, nah ini bisa kami selesaikan secara luring semua gitu, itu tidak boleh ya, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Dan itu nanti harus ada dokumentasinya. Atau misalnya yang PKM PSH, PKM RSH misalnya bisa dilakukan semuanya dengan daring misalnya, itu juga tidak boleh tuh, karena konsepnya 2 menika. Itu. Lah terus nanti produknya ini tadi yang disampaikan oleh Prof Edi, beliau menggambar diagram Venn perlu kae to, nemplek lah monggo kuwi. Jadi itu produknya nggih Prof Edi nggih. Mungkin bisa menambahkan yang gambar 3, tapi di buku konsep dari PKM tahun 2021 itu adalah blended itu. Harus ada 2 itu. Ya. Dan masuk dalam penilaian. Nggih. Matur nuwun. Mungkin maksudnya contohnya begini, yang persentase nggak dimasalahkan, daring berapa, luring berapa. Misalnya PKM RSH, pengambilan data semuanya bisa Mas lewat kuesioner online, komunikasi dengan objek penelitian itu online. Nah, terus luringnya gimana? Nah, contohnya luringnya ambillah kegiatan yang non pokok. Contoh, ngadep atau koordinasi di F11, di foto, pakai masker gitu ya Bu Ani ya? Ya. Artinya boleh begitu, artinya tidak harus mikir yang pekerjaan pokok PKM. Kalau memang semuanya bisa diselesaikan dengan daring gitu, maka carilah luring-luring yang koordinasi dengan dosen pendamping, tetapi dengan prokes. Atau gitu. Sebaliknya. Atau sebaliknya. Ada yang luring semua gitu, karena di PT-PT luar Jawa malah banyak luring ya Bu Ani ya. Iya. Nah, terus daringnya priye Pak? Wos kita di sini nggak ada corona kok gitu, masyarakatnya nggak ada yang pakai masker. Nah, luringnya, daringnya karena sudah luring semua, daringnya ya koordinasi sama dosen sesekali pakai Zoom atau Google Meet. Itu kan bisa di screenshot. Jadi ada daringnya, meskipun daring itu bukan kegiatan pokok pelaksanaan PKM. Kira-kira begitu nggak Pak? Mungkin bisa difahami? Oke, betul Pak Herman dan Bu Ani. Sudah jelas. Oke, jadi ini saya Pak. Oke, monggo silakan. Saya. Monggo Bapak langsung mau. Saya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tertarik dengan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Prof Edi Mehato tadi. Itu dengan asumsi bahwa dengan asumsi bahwa kita masih apa istilahnya PPKM gitu ya. PPKM ya. Ya, itu kan masih ada kemungkinan diperpanjang gitu loh. Sehingga kebetulan memang PKM saya mahasiswa saya itu banyak ke yang seperti disampaikan oleh Pak Edi Mehato. Dia mencoba untuk melakukan uji biologi dari protein. Yang satu protein keju, whey gitu ya. Yang satu protein dari bakteri asam laktat gitu ya.
Sehingga saya berpendapat bahwa apa yang disampaikan konsep Pak Edi ini mungkin perlu ada waktu khusus untuk didalami gitu loh Pak Edi. Ya, kursus ya. Ya, artinya itu dengan asumsi bahwa kita menghadapi yang sangat pahit gitu loh. Yang kemungkinan terbuka. Itu yang mungkin perlu dipikirkan sekali. Saya kira saya senang sekali kalau Pak Edi sacrifice waktu untuk ya membuat satu pendalaman kembali apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Dari saya ya dengan asumsi sekali lagi bahwa kita sangat berat untuk menghadapi bahwa lab itu harus buka. Ya sementara ini semua gitu loh, termasuk di lab kami. Terima kasih. Ya. Saya Pak Sudirman. Ya Bu. Ya, sekalian aja Bu Endang. Matur nuwun Pak atas waktunya. Jadi begini, kebetulan kan saya ada 2 kelompok. Yang satu itu kan memang dari awal konsepnya sudah blended begitu. Yang separuh jadi separuh komputasi tapi separuh lab gitu. Tapi ada satu kelompok yang memang dari awal itu tidak ada komputasinya, artinya tidak blended, artinya dia memang lab semua. Nah, kan memang kemudian kemarin pas presentasi itu kan atas saran dari Prof. Edi untuk dicoba dengan blended lah. Ini anaknya memang lagi tak suruh belajar ini terusan ini. Nah, artinya kan dia jadi berubah dari proposalnya, begitu. Proposalnya nggak ada blended, kemudian dia nanti dengan blended. Apakah ini tidak masalah? Berbeda dengan proposalnya. Nah, kemudian kalau dengan blended itu berarti dia kan menambah tetap kalau seandainya labnya itu kemudian nanti tetap harus dilakukan penuh 100% seperti yang proposal, berarti kan dia menambah beban misalnya kayak gitu. Ataukah kemudian nanti ada sebagian dari yang tadinya itu harus dikerjakan di lab itu bisa dikurangi atau bagaimana? Matur nuwun. Saya coba Prof. Edi. Silakan Prof. Dilengkapi oleh Ibu Ani sama Bapak Irman ya. Terima kasih Prof. Zainal apresiasinya. Jadi memang kita asumsinya pandemi dan juga PPKM itu kita unpredictable ya, jadi kita nggak tahu mau bukanya kapan gitu ya. Apalagi kita merasakan sekarang memang mahasiswa sulit sekali masuk lab, kita sendiri saja dosen juga sangat sulit, tapi kan bukan berarti kita berhenti berkegiatan gitu. Maka kita sarankan, kita arahkan para mahasiswa yang bisa mengerjakan data-data atau mengenerate data-data lewat bioinformatika, lewat digital virtual gitu. Nah, apa salahnya kita lakukan? Nah, gitu. Jadi prinsipnya simpel aja. Karena apa? Tadi PKMR ya, baik RE ataupun SH gitu, itu nanti ujungnya atau keluaran utamanya atau bahkan wajib gitu ya, itu menghasilkan ini artikel ilmiah gitu. Nah nanti kalau sekaligus menjawab Bu Endang tadi ya, ini filosofinya dulu. Jadi kalau kita mau menulis artikel ilmiah kan harus punya data masalahnya itu. Ya, kalau kita nanti menunggu-nunggu laboratorium buka, kita nggak akan dapat data. Ya, terus yang kita tulis apa kan gitu. Nah akan lebih bagus kalau kemudian kita nambah gitu ya. Ini konsepnya nambah aja gitu. Nanti kalau luringnya jalan ya jalan, tapi sekarang kita cari data gitu. Cari data sehingga data itu berkualitas juga gitu dan layak untuk ditulis gitu. Nah, sehingga pada saat pandemi kita bisa bekerja melalui platform-platform virtual digital yang bisa dikerjakan secara offline ataupun online. Nah, gitu. Nah, sehingga nanti kita dapat data dan data itu bisa digunakan untuk bahan menulis artikel ilmiah. Yang penting adalah ini tidak menyimpang dari judul atau topik PKM-nya gitu.
mengubah metode itu nggak masalah. Di PKM itu kita izinkan gitu ya, karena kita juga menyadari situasi seperti ini ya, mengubah metode dan sebagainya, pendekatan dan sebagainya itu diizinkan, tidak masalah. Tetapi itu tidak boleh menyimpang dari topik PKM-nya gitu. Nah, kalau menyimpang itu sudah salah. Tapi kalau masih inline dengan topiknya, itu tidak apa-apa, it's okay. Terus yang penting lagi adalah data ini memang nanti berkualitas untuk menjadi bahan ditulis sebagai artikel ilmiah. Nah, sehingga kalau kita bisa mengumpulkan data banyak lewat kegiatan virtual digital, kan akan sangat bagus. Jadi nanti luarannya akan kelihatan. Jadi program PKM ini nanti justru akan kelihatan berhasil gitu. Ya, wah ternyata setelah kegiatan blended gitu, ya didorong blended, meskipun nanti kegiatan virtual digitalnya itu lebih 90%, tapi itu luaran artikel ilmiahnya malah jadi bagus-bagus misalnya gitu. Kan jadi PKM ini berhasil kan itu. Jadi kan karena ukuran keberhasilan PKM ini kan nanti luarannya itu. Jadi enggak kan gitu kan. Bukan dilaksanakan enggak, bukan begitu. Tapi luarannya jadi enggak dan berkualitas apa tidak kan gitu. Nah, ini begitu Bu Endang. Jadi tidak usah risau asal itu memang masih di dalam koridor topik gitu. Jadi masih inline dengan topik. Ya, itu tidak masalah. Jadi kalau tadi ada satu kelompok yang belum ada kegiatan digitalnya, terus kita nambahin kegiatan digital dan itu masih di dalam konteks topiknya gitu. Itu nggak masalah. Jadi itu malah bagus sekali. Itu malah bagus sekali. Kan gitu. Jadi tanpa nambah dana tapi nambah data lah kan hebatnya. Nah, gitu Bu Endang. Terima kasih, matur nuwun juga Prof. Zainal. Insya Allah nanti kalau dibutuhkan gitu, saya pribadi sebenarnya tuh setiap hari itu buka kantor di jam saya open dari 9 sampai jam 11. Nanti silakan kalau ada yang masuk. Tolong linknya aja Pak Edi. Oke, nanti kita beli linknya. Ya. Jadi kecuali kalau saya ada rapat. Jadi biasanya itu anak-anak pada datang terus kita diskusi datang ke Zoom ya Pak ya, bukan datangnya ke Zoom. Baik. Saya ada dua Pak yang dengan protein tadi. Jadi kata kunci yang saya ambil di sini, kita jangan karena kan unpredictable tadi, mungkin anjurannya jangan menunggu kepastian buka atau tidak buka baru menengok peluang virtual digital ini. Mungkin mengencourage mahasiswa agar mulai sekarang liriklah itu, karena itu juga tidak akan kontraproduktif dengan yang kalau nanti ternyata ada peluang luring di lab gitu. Kira-kira begitu nggak ya Prof. Edi? Oke, ya. Namanya Bu Endang, itu asal judul tidak berubah. Ya, dan kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Edi Mei, nah itu tadi yang nyambung yang saya presentasikan, kreativitas Bu. Jadi itu kan anaknya menjadi lebih kreatif karena apa? Karena menyelesaikan permasalahan yang datang gitu. Jadi tidak masalah itu saja, tapi itu adalah bisa meningkatkan malahan nilai dari tadi poin kreativitas, karena kuncinya adalah kreativitas. Gitu Bu. Asal judul saja nganu apa? Ojo diganti. Wis ngono karo topike ojo, karena itu kan sudah ada di database ya. Nggih, ngaten Pak Herman. Pak Herman mungkin nambahin dikit Pak Herman. Ustadz Sentot silahkan. Bapak Ibu yang luar biasa ini ya. Jadi ada istilah breaking the rule, ada bending the rule. Kalau breaking the rule itu berarti kan melanggar aturan, tidak boleh. Nah, yang kita sampaikan seperti Bu Ani, Prof. Edi itu adalah dalam tanda petik bending the rule, ngakali gitu loh. Nah, ngakali di dalam proses masuk gitu loh. Ada penjual ini, penjual semangka dari Madura, Pak, ya Ibu. Nah, ternyata dia itu ini merah lo merah. Betul-betul janji-janji gitu loh. Nah, ternyata waktu naik sepeda jatuh. Nah, kemudian protes kan. Loh, waktu ini kok pucat kayak gini. Loh, gini kenapa, Pak? Loh, ini jatuh loh, jangankan semangka. Orang pun kalau jatuh ya pucat, Pak. Nah, prosesnya kayak gitu. Matur nuwun.
Baik, terima Tombol kasih ngantuk. Ustaz. Iya, tombol ngantuk ini. Pak Nasrul bertanya, saya jawab Pak Nasrul, apakah mahasiswa harus jadi penulis pertama atau boleh di artikel luarannya, apakah boleh menjadi penulis kedua, dosennya yang pertama? Mahasiswanya yang pertama, Pak. Dosen Oh ya, ya. juga harus diikutkan, dia di ujung atau terakhir. Karena banyak tim PKM yang tidak salah. Karena itu harus masuk ke situ. Dosennya corresponding author boleh, Pak? Nah, itu boleh kalau itu. Kalau itu boleh, tetapi di terakhir, Oh, Pak. terakhir. Betul, betul. Memang Yang sama itu ketuanya tujuan, ya. Memang itu tujuan kami, Pak Nasrul, dari Belmawa, dan kami sebetulnya sudah menyiapkan yang sulit turunnya. Kalau itunya dananya yang untuk jurnalnya sudah ada ya. Jadi memang itu untuk nanti untuk penghargaan dosennya. Ini yang di pihak kami Belmawa ya. Tapi kalau misalnya seperti bimbingan Prof Edi mau dipublikasi di jurnal internasional monggo ya. Iya, tapi boleh. hati-hati nanti kalau misalnya masuk PIMNAS dan ini itu dalam bahasa Indonesia. Itu tapi nanti menyebutkan bahwa Sudah dipublikasi ya, Bu, terutama yang masuk PIMNAS itu yang akan kami muat di jurnalnya Belmawa. Tapi kalau itu harus ditulis bahwa tidak mau dimuat di jurnalnya milik Belmawa. Jadi kalau di UGM anjurannya mahasiswa semua masuk ke autor, dosen sebagai last author sekaligus corresponding author. Kira-kira gitu, Pak. Jurnalnya bisa yang lain juga, Bu ya? Bisa, silahkan. Boleh, Bebas, Pak. ya? Tadi kita sudah jelaskan. Itu menjadi, kalau submit dan publikasi ke jurnalnya itu sebetulnya luaran tambahan ya, Tambahan atau ya? potensi khusus, Tidak. atau potensi khusus. Kecuali yang PIMNAS Yang wajib itu artikelnya, Pak. Ya, Nah, PIMNAS Artikel itu di PIMNAS. itu semua bidang diwajibkan membuat artikel ilmiah untuk PIMNAS. Kecuali GFK. Kecuali GFK. Kecuali GFK. Baik. Sama, Bu. Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi, monggo. Mohon maaf ini. Nanti kita masih Ini di chat ada saya yang banyak tanya kok. nih Pak Irman. Oh, nggih, ngapain? Ada. Monggo. Chat. Ini Pak Chandra ya. Ji saya Pak. Nggih, monggo Pak Chandra. Jadi nun sewu, salah satu bimbingan saya itu ada yang di awal proposal itu terlanjur menuliskan luaran tambahannya itu adalah narrative review. Kemudian pada perkembangannya karena adik-adik kan menjadi data sekunder, kan mereka melakukan analisis data sehingga pada perkembangannya mereka menyiapkannya original artikel seperti yang tadi disampaikan Prof. Iya. Nah itu kira-kira boleh nggak seperti itu nih? Ya, tapi Boleh, tetap boleh. artikel utamanya ada kan ya? Artinya gini, Prof, itu kan proposalnya naratif review yang dijanjikan. Malah yang kita harapkan malah original artikel itu. Original artikel ya, nggak masalah, itu malah bagus. Malah bagus, Pak. Mas Andra. Ya, Bagus, berarti nggak apa-apa nggih? nggak Iya, apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa, ya, nggak masalah. Ya, Iya. ya, Iya. nambah Karena berarti kan kualitas. luarannya nanti tidak sesuai dengan yang dituliskan di awal proposal gitu. Oh, Berarti baik. nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tidak dibaca sama Iya. penilai. Matur nuwun. Ya, nggak terlalu dibaca, Pak. Nggih, kalau proposal. Ditengok sih, tetapi nggak terlalu Tengok, di ini. tapi tidak. Fokus ke laporan kemajuan sama presentasinya nanti. Ya. Ketika PKP 2 itu fokus ke laporan kemajuan, mungkin ya kalau memang kalau Bu Ani kabarnya mau kalau ada luaran artikel nanti menjadi lampiran ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Bu, ya? Lampiran di laporan Laporan kemajuan. Ya berarti nengok ke situ sama PPT-nya. Sehingga mungkin meskipun ada tombol untuk ngecek proposal, saya kira kok nggak akan banyak di ini ya Bu ya, karena Waktunya nganggapnya nggak sudah didanai, sudah didanai juga gitu. Satu lagi Bapak Ibu, ini masih 1 menit. Ustaz Tut, ada Pak, pesan Ustaz? permisi mau bertanya Pak. Oh, oke. Permisi Pak, Silakan, mau Bu. bertanya untuk memastikan apakah untuk di logbook selama yang tanggal PPKM darurat kemudian PPKM 34 ini itu dilarang ada penulisan luring. Karena kan ada mahasiswa yang rencananya akan uji coba yang dari PKMKJ. Iya. Itu karena sasarannya tunanetra, jadi
perlu ada luring sebentar begitu Pak rencananya, tapi apakah boleh begitu? Boleh. Matur Boleh nuwun. Bu, gini Bu, Boleh, yang penting boleh. prokesnya Bu, prokesnya ditunjukkan Prokesnya di tunjukkan. Boleh. di lampiran laporan kemajuan Bapak Ibu itu ada lampiran. Lampiran itu bukti kegiatan. Nah di situ nanti di template yang kita buat harapannya ada bukti daring dan bukti luring. Di logbook pun, jadi PPKM itu bukan haram ya, bukan haram Anda ke kantor, ke lab. Tadi ada yang cerita di TP masih bisa buka sebagian kecil gitu ya. Mungkin di lab lain, tetapi in general kan di UGM itu memang ditutup. Mungkin ada 1, 2, 3 lab yang buka Bu. Tadi ada beberapa info. Itu boleh, tidak ada masalah. Karena PPKM itu bukan sama sekali dilarang itu. Ya, tetapi tentu syaratnya ketika ada aktivitas prokesnya itu nanti yang akan ditengok sama penilai. Kalau Ibu ketemu misalnya mohon maaf mitra atau objek riset yang itu tunanetra atau yang lain gitu, ya prokesnya mana gitu. Itu kalau bisa ditunjukkan ada dokumennya Bu. Gitu nggih Bu nggih? Nggih Pak, terima kasih Pak. Nggih. Cukup? Cukup. Bu Ani, Pak Edi, Pak Sentot ada tambahan atau Bapak Ibu yang lain? Ini juga ada Pak Wahyu, ada Pak Dir juga, kalau ada tambahan kami persilahkan. Atau Bapak Ibu yang lain mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Jadi ini Bapak Ibu terutama yang belum Ya semua dosen yang bimbing 150 bimbing apa kan? Oke. Sekitar berapa ribu? 500. Nah, atau Copa America itu. Wah, pokoknya sudah luar biasa itu loh. Jadi antara deg-degan dan sebagainya itu. Nah, itulah dinamika. Oleh karena itu di tangan Bapak Ibu lah ini kita ingin, insya Allah ingin juara yang keempat. Kemudian yang terakhir, tadi malam saya sempat bermimpi mendampingi malaikat yang memasukkan ke dalam surga itu loh. Kira-kira pahalanya apa itu yang lebih cepat itu loh. Ternyata di bold besar itu adalah menjadi pendamping PKM. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan ketemu di surga. Matur nuwun. Amin. Ampun. Ya, itu saya kirim link Zoom saya kalau nanti ada yang jam prakteknya jam berapa? Ada, saya tulis tuh. Bukan konsultasi obat tapi konsultasi apa tadi? Software ya. Konsultasi macam-macam. Analisis virtual. Pak Dir, ada tambahan Pak Dir? Ampun Mas Irwan. Oke, matur nuwun Bapak Ibu, ini matur nuwun sangat Bapak Ibu, terutama Dr. Ani dan Prof. Edi Mei, juga Ustadz Sentot, Bapak Ibu pembina yang hadir, ini banyak juga yang hadir, kemudian Bapak Ibu pendamping yang waktu mungkin harusnya istirahat atau ya sambil nonton rekaman tadi ya, Kevin Sanjaya sama Markus Kla, kemudian tapi Anthony Ginting menang gitu ya. Kegiatan kemahasiswaan di UGM. Kami mohon maaf, kemudian langsung saya terima kasih dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.